Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa, untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan curahkan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-26. Demikian kesaksian firman Tuhan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Tuhan membalut luka umatnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang yang namanya luka. Luka pasti dapat disebabkan oleh, kalau secara jasmania, kedagingan, maka terjadi goresan, siletan, potongan, atau sesuatu yang melukai kulit atau tubuh kita. Itulah luka. Namun luka dalam arti secara psikologis, luka hati, luka perasaan, luka batin, dan luka jenis lainnya. Inilah yang dimaksud dalam nats ini. Bagaimana Allah akan hadir, Allah akan datang untuk membalut luka umatnya. Kenapa dengan umatnya Israel? Umat Israel yang sedang berhadapan dengan ancaman dari Asyur, bangsa Asyur, dan bangsa itu tidak lagi mengandalkan Tuhan. Justru mereka berkoalisi dengan Mesir. Padahal Allah berharap bukan Mesir yang menjadi tempat pertolongan dan mampu memberi pertolongan kepada mereka, melainkan Tuhan Allah mereka. Namun Israel dan Yehuda, mereka justru berkoalisi dengan Mesir, menganggap kekuatan manusia melebihi dari kekuatan Tuhan yang mampu melakukan banyak perkara, yang berkuasa mengalahkan bangsa-bangsa lain beserta dewa-dewi mereka. Dan Tuhanlah yang pernah tercatat dalam sejarah raja-raja Israel dan Yehuda sebelumnya, bagaimana dia memberkati Daud, bagaimana dia memberkati Salomo, menjadikan Israel raya dan raja-raja setelah mereka. Namun di masa ini bangsa itu menjauh daripada Tuhan. Mereka justru berharap hanya kepada Tuhan, dan bisa saja Asyur kemudian dipakai Tuhan untuk mendisiplin bangsanya, sehingga bangsa Israel terbuang ke Asyur dan bangsa Yehuda terbuang ke Babel nantinya. Setelah itu Allah kembali memulihkan mereka. Dan di bagian yang pertama dari tulisan kitab Yesaya atau yang sering disebut Proto Yesaya ini, Allah berjanji kepada mereka, kepada bangsa itu, akan memberikan janji keselamatan bagi Sion. Bagaimana Allah akan hadir memberikan keselamatan kepada mereka. Dan sampai pada ayat yang ke-26 ini, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ada sesuatu yang luar biasa, fenomena alam yang terjadi di mana Allah hadir memulihkan, membalut luka umatnya, bahkan menyembuhkan bekas pukulan umatnya. Sesuatu yang belum pernah terjadi, yang mereka lihat, janji keselamatan yang akan Allah genapi bagi Sion. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Ada juga beberapa pakar teologi yang mengatakan ini merupakan bentuk
eskatologi, di mana yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun dapat kita pahami dan kita ingat, ketika bangsa itu dipulihkan oleh Tuhan, mereka kembali dari pembuangan Babel dan Asyur. Mereka kembali ke tanah leluhur mereka, dan suatu hal yang terjadi di mana perbuatan Allah luar biasa. Mereka melihat bagaimana Allah hadir membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ibu, bapak, saudara terkasih, saya mengutip beberapa kata-kata motivasi. Yang pertama dari Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf Amerika Serikat. Matahari bersinar dan hangat menerangi kita, tapi kita tidak punya rasa ingin tahu mengapa. Ada dua jenis cahaya, yakni cahaya yang menerangi dan cahaya yang silau mengaburkan. James Turber, seorang kartunis. Bagaimana Tuhan yang menerangi hidup kita, yang membalut luka kita dan menyembuhkan bekas pukulan. Mari kita setia mengiring dan menanti janji Tuhan, karena Dia akan menerangi hidup kita serta membalut bekas luka-luka kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus menantikan keselamatan, menantikan janji-Mu atas kami digenapi. Dan kami imani, kami percayai, di dalam dan demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.